Halo, apa kabar? Di vlog kali ini saya mau ngasih tips sedikit ya. Sebetulnya ini hal yang umum, harus diketahui ya, wajib diketahui oleh kalian para pemilik kendaraan bermotor roda 4, utamanya kalau mau bepergian keluar kota ya. Yang jelas yang pertama adalah tentu lebih baik mobil diservis dulu ya, kalau memang, apalagi kalau sudah memang waktunya ganti oli atau servis, baiknya diservis dan ganti oli dulu baru bisa siap mudik. Tapi kalau belum lama servis gitu, masih jauh, hal yang perlu dilakukan adalah periksa dulu. Ada beberapa hal yang perlu wajib diperiksa. Tentu saja adalah yang pertama adalah oli ya. Ini oli kita periksa. Ini saya juga kebetulan mau memeriksa. Tadi kebetulan sudah saya periksa semuanya. Oli kan seperti kita tahu udah ada petunjuknya ya. Kalau kurang kita harus tambah. Ada garis-garisnya. Ini ada garis-garisnya yang di ujung stick ini ada garis-garisnya. Kalau kurang dari garis yang maksimal berarti harus ditambah. Yang kedua tentu adalah minyak rem ya. Nah, minyak rem ini juga sudah saya tambah. Ini maksimum, jadi cukup. Minyak rem ini sangat penting karena kalau sampai kurang atau sampai kering minyak remnya, tentu akan membahayakan ya kalau kita bepergian jauh ya, terutama lewat tol. 1 oli, 2 minyak rem. Yang ketiga adalah radiator. Nah, ini juga penting. Radiator ini kebanyakan mobil ya. Ini kebetulan saya pakai mobil Toyota Rush tahun 2013. Di kebanyakan mobil itu radiatornya boxnya segini. Itu bukan berarti air radiatornya harus penuh ya. Nggak gitu ya. Ini kayak ini. Fullnya tuh malah setengahnya tuh. Tuh ada tulisan full. Ada tulisan full. Nah, ini setengah. Nggak boleh penuh. Meskipun ini jerigennya sepenuh ini, bukan berarti harus dipenuhin ya. Kita ikuti petunjuknya. Nah, ini fullnya segini. Kurang dari ini minus low. Di bawahnya ada garis bawahnya tuh low. Kurang dari itu maka berarti harus ditambah. Tuh ada garis yang di bawah, ini garis yang di atas. Baiknya air radiator itu kita pakai yang memang radiator coolant ya, jangan air biasa ya. Nah, dia mengandung zat-zat untuk pendingin, dialirkan di sini pendingin mesin ya. Itu dia pakai, ini kayak saya pakai radiator coolant yang warnanya merah. Nah, 1 oli, 2 minyak rem, 3 adalah radiator, yang keempat adalah aki. Nah, aki yang perlu kita lihat tentu saja adalah airnya ya. Air akinya ya. Air akinya gimana? Di sini setiap aki itu pasti ada petunjuknya ya. Kalau warnanya seperti ini, biru, itu artinya bagus. Dan kalau kosong begitu, yang ada warnanya kosong, itu artinya kurang ya, sangat kurang airnya. Dan merah juga. Nah, sudah saya cek tadi, tuh masih berwarna biru ya. Masih berwarna biru artinya bagus, masih bagus ya. Sudah saya cek. Nih, di sini ada upper level dan lower level. Upper level ini maksimal dan lower level ini kurang. Jadi kalau kurang dari upper level ini sebaiknya ditambah. Oh iya, satu hal lagi, aki ini juga ada masa pakainya ya. Kalau kata orang-orang teknisi gitu, baiknya pakai aki itu sekitar 3 tahun. Tapi kalau tergantung pemakaian ya, kalau menurut saya ya, kalau pemakaiannya jarang kayak saya gini, bisa 5 tahun lah. Pernah saya pakai aki sampai 5 tahun masih bagus. Nah, biasanya kalau kita beli aki itu ada tuh tanggal belinya. Masa pakai ini bukan dari kapan aki itu diproduksi ya, tapi kapan mulai dipakai ya. Saya beli dari 20 Juni ya,
2019. Artinya ini mau tahun keempat, nanti bulan Juli tahun keempat, tapi masih bagus, masih talk chair, dengan syarat ya tentu rajin dipanasin ya mobil. Oke, itu yang keempat adalah aki. Yang kelima, yang hal utama yang perlu diperiksa adalah itu ya, air wiper. Ini penting nggak penting sih, tapi di musim hujan seperti sekarang ini kita harus mengisi air wiper ini dalam kondisi full. Kalau wiper sih tidak ada batas ya, sampai yang penting sih dipenuhin aja supaya nanti kalau kita kacanya kotor bisa kita semprot. Oke, itu lain-lainnya sih bukan yang utama ya, meskipun hal yang utama itu oli, karena kalau kurang oli bisa berbahaya ya, mesin bisa panas. Kemudian rem itu penting, kemudian air radiator, aki, wiper, dan yang keenam tentu adalah ban. Bagaimana kelayakan ban sudah saya buat ya di vlog secara terpisah. Oke, teman-teman, terima kasih, sedikit tips dari saya. Selamat jalan-jalan keluar kota, selamat mudik yang mau mudik, selamat berlibur yang mau berlibur. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.